Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Secara geografis, Kabupaten Pemalang berada di jalur utama nasional pantai utara Jawa, Pantura. Posisi tersebut membuat kabupaten ini cukup strategis dan menjadi penghubung lalu lintas dari Jakarta menuju Semarang, Surabaya, atau sebaliknya. Luas wilayah Kabupaten Pemalang mencapai 1.118,03 km persegi dan dihuni oleh 1.522.301 penduduk berdasarkan sensus tahun 2021. Sejarah Kabupaten Pemalang terbentang sejak zaman prasejarah, Mataram Islam, hingga penjajahan Belanda sampai saat ini. Bukti yang menunjukkan Pemalang sudah dihuni sejak masa prasejarah melalui beberapa penemuan arkeologis di wilayah tersebut. Salah satunya penemuan patung Ganesa serta situs kuburan di Desa Lawangrejo dan Desa Banyumodal. Sementara pendirian Kabupaten Pemalang sendiri dikaitkan dengan runtuhnya Kesultanan Pajang. Konon sejumlah bangsawan Pajang banyak yang melarikan diri ke arah barat untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Beberapa di antara mereka ada yang sampai ke daerah yang kini masuk wilayah Kabupaten Pemalang. Salah satu bangsawan Pajang itu bernama Raden Sidawini. Dia membuka daerah Pemalang dan menobatkan diri sebagai adipati di sana. Pengakuan masyarakat terhadap pemerintahan di Pemalang ini terjadi pada tanggal 22 Januari 1575. Namun sebagian sumber lain menyebutkan bahwa bangsawan Pajang yang membuka daerah Pemalang bernama Pangeran Benawa. Pangeran Benawa adalah putra pendiri Kesultanan Pajang yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Dengan demikian, Pangeran Benawa sebenarnya berstatus sebagai putra mahkota Pajang yang berhak atas tahta ayahnya. Kepergian Pangeran Benawa ke Pemalang juga atas perintah dari ayahnya yaitu Sultan Hadiwijaya. Saat itu Sultan Hadiwijaya memerintahkan Pangeran Benawa untuk membuka daerah Pemalang. Namun sebelumnya Pangeran Benawa diminta untuk mengambil keris pusaka dari Kesultanan Banten. Pangeran Benawa menuruti perintah ayahnya. Sepulang dari mengambil keris, dia pun menuju ke satu desa di wilayah Pemalang. Di sana, Pangeran Benawa menggoreskan kerisnya ke cabang pohon. Wilayah ini kemudian disebut Panggarit. Panggarit berasal dari dua kata, pertama pang yang berarti cabang, dan garit yang berarti goresan. Hingga saat ini daerah itu tetap dikenal dengan nama Desa Panggarit, serta terdapat petilasan Pangeran Benawa yang disebut Jamban Dalem. Baca juga isi perjanjian Giyanti hingga dampaknya memecah kerajaan Mataram. Telah menjadi dua adapun nama Pemalang sendiri konon sudah digunakan untuk menyebut daerah ini sejak zaman Majapahit. Oleh Patih Gajah Mada, daerah Pemalang dijadikan sebagai pangkalan perang ke Sriwijaya. Di daerah itu terdapat seorang tokoh besar yang bernama Ki Buyut Jiwandono atau Ki Buyut Banjaransari. Tokoh ini memberikan dukungan penuh terhadap Majapahit, sehingga wilayah Pemalang dijadikan daerah perdikan, yaitu daerah yang tidak perlu membayar pajak. Memasuki usia senja, Ki Buyut Banjaransari menyerahkan kekuasaannya kepada Raden Djoko Malang. Diduga nama Pemalang berasal dari sosok Raden Djoko Malang ini. Pasalnya, kata pedalam bahasa Jawa berarti tempat, sedangkan kata Malang merujuk pada Raden Djoko Malang. Sehingga Pemalang berarti tempat yang dikuasai oleh Raden Djoko Malang. Pada perkembangannya, Kabupaten Pemalang sempat menjadi wilayah Kadipaten Kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Pemalang juga pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Berdasarkan catatan Belanda, Bupati Pemalang yang berkuasa tahun 1820 hingga 1830 ada yang terlibat dalam Perang Jawa atau Perang Diponegoro.
disebutkan bahwa bupati-bupati yang gigih mendukung Pangeran Diponegoro adalah penguasa pesisir utara Jawa. Dalam catatan lain, Belanda juga sempat memberhentikan Adipati Pemalang bernama Adipati Reksodiningrat dari jabatannya. Diduga pemberhentian ini ada kaitannya dengan pengerahan orang-orang Pemalang untuk membantu Pangeran Diponegoro oleh sang Adipati. Maka ada saat penetapan hari jadi Kabupaten Pemalang, sempat disamakan dengan tanggal ketika Pangeran Diponegoro mengumumkan perlawanan kepada Belanda, yaitu tanggal 20 Juli 1823. Namun para pakar yang dibentuk oleh Kabupaten Pemalang justru memberikan saran agar hari jadi kabupaten ini ditetapkan pada 24 Januari 1575. Hingga saat ini, tanggal 24 Januari dikenal sebagai hari jadi Kabupaten Pemalang.